Ini kita bawa sesajen ya di depan ya. Ada lilin. Buset. Siap buat malam nanti. Kita harus ngepet biar bisa bayar utang negara. Oh iya. Gitu. Kalau dipikir-pikir kenapa nggak seluruh warga Indonesia ngepet aja ya? Ngepetnya di bank Swiss, Pak. Emang nyampe servernya ke sana. Terus kita juga ada Umbre, guys. Iya. Gitu. Ya, jadi biar kita nggak ngepet, mending kalian beli ini. Nah, begitu. Dan info terbaru ini mah orang dalam aja. Asik. Kemarin tuh baru beli mesin apa, Pak? Oh iya, kita itulah ya. Ntar nggak ada lagi tuh orang yang begini nih motong. Nggak ada lagi. Waduh. Nggak ada lagi. Pakai apa emang sekarang? Udah ada. Oh, siap. Tungguin siap. aja lah ya. Lu bawa berita apa nih sekarang? Oke. Tapi by the way kenalan dulu tuh. Iya. Belum pada kenal juga ya. Gue Evan. Jadi gue siapa di sini? Lu biasanya ada di konten apa sih kemarin tuh? Di ini. Gue bisa perseran bro. Perseran ya? Iya, Berarti lu anaknya lari banget ya? Lari betul. dari kenyataan. Walaupun gue udah 10 hari sih belum lari. Gue kemarin dengar berita satu sih ini. Apa? Jadi ada satu PT yang dia tuh punya lisensi buat ngejual Puma sama Levi's. Oh, Puma, Levi's ada di Indonesia? Levi's di Indonesia dong. Iya, jadi dia punya hak buat ngebawa Puma sama Levi's. Tapi tutup, Bre. Lah, Ditutup sama induk perusahaan. gua nggak sempet beli, udah tutup duluan. Puma yang di sini juga, yang di Bandung, itu ada? Bukan, Tutup. beda. Oh, beda? Beda, bukan Puma Outlet tuh. Beda Oh, lagi. Iya. distributor ya. Kayaknya dia tuh yang punya main zone. Kalau lo tahu, kalau lo main ke mall tuh ada main zone kan. Main zone, Ya, nama tokonya tuh main zone. minuman. Bukan, my zone itu. Oh, udah. Ya, walaupun ternyata induknya juga punya niche yang sama bro, buat ngejualin Puma juga di Indonesia. Oh, pantesan. Gitu. Bentrok kali. Bentrok kayaknya. Kayak Oh, iya, lu iya. lu bapak punya anak, tapi anak lu lebih malah ngerebut market bapaknya gitu. Oh, Iya, gitu nggak sih? iya. Kemungkinan kayak gitu Mungkin sih. Kayak gitu ya. Soalnya niche-nya sama kan. Nah, Kemungkinan niche sama. harusnya dibedain sih. Jadi ini efisiensi nggak sih dari si induk perusahaannya? Kemungkinan iya sih. Iya. Karena ya maksudnya kalau niche-nya sama, ngapain dibedain PT-nya? Iya. Ngapain dibedain PT-nya? Kecuali yang satu jual resmi, yang satu jual ori. Oh, resmi sama ori ya? Kan salah satu prospeknya juga ya si toko ini ternyata karena si tokonya itu kurang menguntungkan juga katanya. Si Puma dan Levi's Iya, di jual Indo ini. Puma sama Levi's itu ternyata kurang menguntungkan juga. Loh, wajar sih. Iya. Ih, karena ini mungkin karena diboikot kan. Puma kan udah enggak bro. Ya dulu-dulu mungkin. Dulu ya. Iya. Dulu ya. Kayaknya efeknya masih sampai sekarang mungkin. Mungkin masih kena tapi Puma udah enggak support. Udah, bener itu, kok, bro. bener. Iya, udah enggak support ya. Jadi Karena kita juga udah mulai beli kan. Kemarin itu terakhir apa sih? Palermo ya? Palermo sama Speedcat. Speedcat tuh. Kita udah beli karena sudah tidak diboikot. Tapi saingannya beda bro. Saingannya bukan branded lagi, bukan sepatu Indonesia lagi, bukan brand Indonesia lagi. Masa sih Saingannya- saingannya Puma Adidas lah? Ya, bukan lah. Loh, Beda. Saingan Puma adalah Puma itu sendiri. Ini gua udah bawa barang. ini Puma biasa dong. Bukan dong. Ini dari dusnya sama kok. Tapi ini jelek dikit sih. Kenapa nih? Lu lihat ini budus doang, Bre. Hah? Nggak ada apa biasanya tuh. Ih, Ada ada tag-nya. barcode stikernya nggak ada ya? Tuh, barcode stikernya nggak ada. Ini lu beli di mana? Toko ori. Gudang sepatu ori. Iya, cuman 250.000. Edan. Nih. Kok dibungkus plastik? Itu dibungkus plastik ya. Kenapa lu beli ini? Alasannya karena apa? Karena buat kita bandingin. Makanya ada makanya distributor Puma tutup di Indonesia ya karena saingannya yang beginian, bro. Loh. Saingannya yang beginian. Iya juga ya benar. Iya. Ada penjualannya nggak ini berapa? Ih, toko. Ini satu toko ya puluhan loh. Ini harga berapa? 250. 230. 230. Kemarin beli yang Palermo di KKV berapa? 1 koma. 1 koma. Wah, jauh banget ya harganya. Tapi ini kan made in Vietnam, Pak. Bukan dibuat di lokal. Yang jadi musuh dari si brand itu sendiri adalah produk KW ternyata. Produk KW. Tapi bentar ini KW kan? KW lah Oh, jelas. KW ya? Jelas Iya, KW. barangkali ada yang mikir 250 ori kan. Apalagi bungkusnya plastik gitu. Iya. Original dari mananya? Iya. Begitu. Gila Jadi, lu. orang Indonesia marketnya lebih suka yang beginian, bro. Penting luarnya kan mirip. Ya. Kan ada logo maung luncatnya. Maung luncat. Maung luncatnya. Ada tulisan mod dep. Modep apa? Apaan coba mod dep? Madep kali maksudnya. Oh, bener. bener. Jadi ini teaser aja buat kalian kalau ini bakal kita bedah. Dibedah? Dibedah. Loh. Kita bedah. Sayang banget. Kita bandingin dengan yang orinya. Waduh. Dan apa yang kalian dapat dengan 230.000 atau worth it atau enggak gitu kan. Mending beli Indonesia lah nanti.
Intinya seperti itu guys, kita buktikan. Brand Indonesia yang setara sama Palermo apa ya? Ada lah kayaknya. Ada banyak. Banyak sih. Ada banyak. Apalagi dengan harga 250. Ya, Walaupun banyak. bro, kebanyakan ini kayak Banyak apa? gengsi kayak. Oh iya, banyak gengsi. Gengsi Miskin digedein. banyak gaya ya. Waduh, gengsi dipelihara, blok. Iya. Jadi ini paling berat. Bakal dibedah. Dan ngomongin efisiensi bro. Katanya kan efisiensi juga nih pemerintah nih. Iyalah. Ya. Tapi kan dari rapat-rapatnya. Dari rapat-rapatnya. Nah. Tapi budget hotel 9,3 juta per malam Pak. Per orang. Per orang. Anjing hotel apaan 9,3 juta? Kenapa nggak di Oyo aja sih nginepnya? Iya anjir. Maunya biar lebih deket gitu, maksudnya antar PNS tuh bisa ngobrol di Oh, dalam gitu ya? Oh, Kalau oke. enggak kapsul hotel gitu. Lebih intimate Lebih gitu ya. intimate. Lebih Jadi intimate. ketika udah selesai rapat, masuk ke hotel, ngobrol lagi soal bonding. negara. Bener, bonding. Tapi nggak apa-apa sih, namanya juga PNS kan. Kerja buat kita. Iya, Oh benar. gitu. Kita diwakili lah minimal. Kita diwakili. Kita berarti sebenarnya pernah di hotel 9,3 juta. Kan kita diwakili. Diwakili sama mereka ya. Gitu, Oke. gitu. Tapi kalau kita masih ngomongin pemerintah nih bang. Hmm. Kemarin ada satu viewer kita, satu netizen kita yang ngirimin ini. Di mana? Ngirimin Ortus KW. Ortus KW. Tapi ada tag instansi pemerintah yang gue lupa. Waduh, ada tag instansi pemerintah. Gue lupa itu dari instansi apa, lupa. Pokoknya nanti kita tunjukin gambarnya di sini. Wah, Wah, gila, ini ngeri nggak sih? ini ngeri sih memang. Ini ngingetin sama pengalaman gue dulu sih. Yang mana? 2016 udah lama banget. Gue tuh kan atlet kan. Gue tuh atlet Kabupaten Bandung dulu. Atlet apaan? Atlet gulat gue. Gulat Kabupaten Bandung. Nah tapi gue dikasih sepatu kan. Semua atlet tuh dikasih sepatu sama pemerintah, Dari Pemkab. Popda. Pemkab, iya gue Popda. Oh, Dari pemerintah kabupaten gue dikasih sepatu. emang khusus buat si atlet. Buat semua atlet yang ikut. Gue dikasih Nike. Hah? Gue inget banget itu siluetnya si Rocheran. Nike-nya. Rocheran. Oh, Rocheran ya. Nike Rocheran. Nanti di sini ya kalau kalian nggak tahu. Nah tapi KW cowok. Wah, ini gila. KW cuy. Nike Rocheran. Nike Rocheran. Nggak ada tagnya. Terus kayak cuman barang 2 bulan gue pakai udah jebol, udah mangap gitu. Foamnya juga keras. Itu knitnya juga bau. Wah, Tapi masih ada nggak di rumah? nggak ada lah, udah Wah, musnah sayang lah itu. banget. Udah musnah itu. Tapi ternyata pemerintah kita lu bayangin nih misalnya si Gua Ortus ngeri terus. lu bayangin nih misalnya si Ortus KW ini. Ortus KW ya, kita balik lagi ke callback si Ortus KW. Ortus KW itu kalau lu cek di Shopee, lu tahu kan harganya berapa? Cek 110.000. Tapi lu bayangin kalau misalnya pemerintah kita bikin anggarannya itu kayak Ortus Egg yang asli. Pasti di markup dong. Iya. Maksudnya ortus asli itu berapa? Itu 700. Tuh 700. Kayaknya per sepatu 1 juta kali ya. Iya. Kalau gua jadi pemerintah gitu bakal di markup 1 juta. Dan itu emang legal, Pak. Tahu? Ya, emang Legal. tapi lu bayangin. Berarti kalau misalnya dia pakai yang 100.000, terus misal harga asli Ortus, terus dia masukin di RAB ke pemerintahnya 700.000. Berarti bro bisa mengantongi 600.000 per satu satu sepatu. pasang. Lu waktu itu berapa? Kira-kira ada berapa orang tuh? Kabupaten gue waktu itu 120 orang. Anjir. 120 orang. kali 600. Semua cabur ya, 120 orang. Bayangin. Berarti bisa dapat berapa tuh di kantong? Dari atas ke bawah. Oh, oke. Tapi ini berdasarkan pengalaman lu ya. Maksudnya ini kan gua. nyata gitu. Ya nyata, jelas. Tapi untungnya gue bawa medali sih. Oh, Mas. Enggak, perunggu sih. Ah, lumayan lah. Lumayan. Medali Perunggu ya. perunggu, mantap. Halo, Ada Jokowi. ada Jokowi. Kalau kita ngomongin markup harga dari pemerintah ya, kan gua kan pernah kerja di ATK juga. Oh iya. Jadi manajer di sana. Enjoy. Kalau manajer kita. Terus. Karena emang kan namanya juga ATK, setiap pemerintah kan pasti ada beli keperluan kantor kan. Betul. Itu biasanya per 6 bulan sekali kalau gue nggak salah. Dia tuh pasti minta nota kosong. Nota kosong, dicap tokonya. Terus gue nanti dikasih duit. Nah, Lu pernah dapat duit berapa tuh? pernah paling gede tuh 500 aja. 500. Lumayan, Dengan total pembelian tuh kayaknya sekitar 20 deh. 20 juta. Ya udah sih, itu intermezzo aja. Intermezzo. Nah kalau kita ngomongin pemerintah ya, Yes. pemerintah kan sebenarnya mengatur banyak hal ya. Betul. Salah satunya adalah polusi. Ya. Gitu Pak.
Kemarin di podcast gue sama Bima kemarin juga kan ngomongin footprint dari Asics ya. Betul. Itu tuh yang terendah ya bahkan ya. Tergantung sepatunya juga sebenarnya itu. Kalau Si artikelnya. tergantung artikel sepatunya. Waktu itu ada yang dia tuh cuman berapa ya, gue lupa. 6 kilo gitu apa 9, gue lupa. Dari satu sepatu. Satu pasang. Satu pasang sepatu cuma 6 kilo. Emang normalnya berapa sih? Dia rata-rata sepatu itu dari Massachusetts Institute of Technology, MIT. Itu satu pasang sepatu tuh 30 pon karbonnya. 30 pon tuh berarti 13,6 kilo. 13,6 rata-rata kilo. segitu. Rata-rata segitu dari satu pasang sepatu lari ya. Pasang sepatu lari. Tapi si Asics 6 kilo? Nah, Asics 6 kilo. Ada satu gel light kalau nggak salah. Gel light yang cuma 6 kilo karbon footprint. Wah gila. Gel light. Gila bro. Terus kan yang kemarin tuh yang 10,8 kan kalau nggak salah gitu. 10,8. Yang mana? NB? Iya NB4 NB4 ya kayak cuma 10-an. 10 kiloan. Jadi 13, jadi cuma kepotong 3 kilo kan. 3 kilo. Cuma kepotong 3,6 kilo. Tapi lu bayangin kalau misalnya ada jutaan pasang sepatu yang si carbon footprint-nya itu dipres gitu. Dipres itu maksudnya diperkecil? Diperkecil gitu kan. Jadi kan si Asics cuma 10 kilo kan. Nah, sedangkan sepatu lain rata-rata tuh 16 kilo gitu. Nah, 13 kilo. 13 kilo. Minus 3 kilo kan selisihnya. Lumayan sih. Lumayan kan? Lumayan bro. Nah, jadi di situ dilihatnya kalau misalnya carbon footprint-nya Asics tuh kayak gitu. Tapi carbon footprint tuh dalam bahasa Indonesia tuh apa sih? Gas emisi. Apa sih emisi gas karbon ya? Iya. Yang dihasilkan oleh sepasang sepatu itu dari awal dia dibuat. Dari awal produksi. Dari bahannya, bahkan dari bahan produksi pun itu kan ada proses pengolahannya juga ya. Betul. Itu pun menghasilkan emisi karbon. Belum pas bikin si sepatunya. Betul. Bahkan sampai pakai pun katanya ada emisi karbon yang dibuang. Iya, gitu. Emang Adidas Nike nggak ada? Adidas Nike itu kan kalau beda-beda kan campaign mereka campaignnya beda-beda. Iya, ada yang daur ulang lah. Daur ulang bahan sendiri. Terus nggak banyak bahan yang dia produksi sendiri. Itu kan Nike daur ulang bahannya sendiri. Nike. Terus ada yang daur ulang dari sampah botol plastik kan Adidas. Parley. Gitu. Iya. Indonesia ada Indonesia. Bijak Bumi. Benar Bijak Bumi. Bijak Bumi itu dari mana sih? Lupa gue dari apa sih? Dia tuh kalau seinget gue Tencel. Dia tuh Tencel tuh nama kainnya. Nama kainnya tuh Tencel. Jadi, itu daur ulang dari? Daur ulang. Itu pokoknya polyester daur ulang kayak gitu. Plastik daur ulang Tencel tuh kayak Bijak gitu. Bumi bro. Gokil. Daur ulang terus sama ada basis bionya gitu. Kayak basis apa? Basis kaktus lah, basis apa? Basis lumut lah. Gue gak tahu sih basisnya apa sebenarnya. Kalau Tencel tuh banyak sebenarnya basisnya. Tapi seenggaknya di Indonesia ada ya? Ada. Gokil bro. Masih aktif nggak sih? Bijak Bumi pelan sih. Aktif tetap. Kemarin tuh gue sempat bikin konten di IG. Yang paling gede tuh Nike bro. Nike itu sekitar 18,2 juta ton. Itu di tahun 2022. Dari tahun 2021 sampai 2022 dia tuh ngehasilin 18,2 juta ton. Juta ton loh masalahnya. Iya, juta ton. Lu bayangin gelapnya langit Jakarta di siang hari pada. Adidas tuh ketiga. Oh iya, Adidas ketiga. Berapa tuh? Gak terlalu gede dan Adidas tuh gak sampai 10. Kalau nggak salah 8 atau 9. Tapi tetap gede ya. Tetap gede. Gila. Asics tuh nggak masuk. Asics nggak masuk kan? 12 terbesar itu kalau nggak salah. Oh iya. 12 atau 13 itu. Nggak masuk sama sekali lah Asics. Gokil. On juga belum masuk. Karena belum banyak yang beli juga kali ya. Iya. Pada brand baru gitu ya. Brand baru, benar. Nah itu produksi di Indonesia sekitar berapa kemarin ya gue bikin konten? 32%. 30% pokoknya di Indonesia. 30%-an kan ya? 30%. Di Indonesia? Di Indonesia. Berarti jejak karbonnya paling gede di Indonesia ya? Enggak dong, kan Vietnam sekarang gede. Iya benar. Vietnam kan sekarang naik. Tapi di Indonesia cukup gede dong. Tetap gede. Itu kalau kita ngomongin Nike yang resminya. Nike yang itu kayaknya carbon footprint-nya lebih gede kali ya? Karena ngasal gitu bikinnya gitu kan. Nggak ada yang ngawasin. Asal jadi aja. Asal jadi. Itu pun belum tentu dipakai pak. Iya. Kadang numpuk di gudang, ya udah akhirnya dibuang, masukin ke bal. Iya, di bal. Terus di Indonesia, ori. 350.000 saja. Tapi Indonesia ternyata emang masuk ke 10 negara dengan carbon footprint terbesar, Pak. Oh, penyumbang emisi karbon terbesar. Oke. Dan Indonesia itu ada di urutan ke-6 dengan total 1,8%.
1,8% emisi dari karbon seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Dari per tahunnya itu di tahun 2023, total itu 36,8 gigaton ke 6 bro, 1,8. Dan cuma 1,8. Paling gede Cina sih. Oh, Cina. Ya jelas lah ya, maksudnya negara manufaktur terbesar. Iya, betul. Terus sih Cina. Vietnam juga berarti kan? Vietnam juga ada di bawahnya. kan? Benar. Cina, Vietnam, India. Iya. India pasti sih. Iya. Terus apa? Tapi kita kan sama hilirisasi juga, Pak. Apa hilirisasi itu? Hilirisasi nikel tuh, Pak. Lo Oh. tahu kan? Iya. Jadi banyak deforestasi kan. Footprint karbon ini ngeri sih sebenarnya. Kalau kita nggak hemat-hemat kayaknya. Iya. Makanya kayak ngapain sih beli sepatu terus? Bayangin 1 juta orang beli sepatu Asics misalnya kan, carbon footprintnya tuh udah depress banget lah gitu. Lu itu lumayan. Iya. Itu lumayan. Itu udah lumayan lah kayak gitu. Daripada lu beli yang nggak apa menekan footprint karbon, mending beli yang baik-baik ya. Iya, maksudnya daripada lu beli overflow terus. Mending bioma. Kagak. Oh, sorry. Kalau kita ngomongin per orang beli per tahun sepatu itu mungkin kisaran 5 mungkin. Lu berapa setahun? Wah, gua karena di sini gak beli Louis Oh iya Vuitton, nggak benar. tahu. Kita disupport terus sama kantor Iya, ya. disupport terus sama Gak beli sama sekali gue juga sih benar. Tapi kira-kira kayaknya orang Indonesia beli mungkin 5 sampai 6 kali 3 ya. sampai 6 lah ya. 3 sampai 6. Itu yang beli. Ada yang dapat Ada yang dapat. dari hotel biasanya. Oh. Kan kalau kita ke hotel nih, hotel seharga 9,3 juta. Ais. Banyak nggak dapat sendal, bro. Bisa gak dapat sendal ya? Iya lah, gila. 9,3 juta sendalnya, sendal hotel. Tapi sendal hotel enak kan ya? Tergantung vendor ini. Iya sih. Sendal hotel bintang 5 harusnya enak dong. Harusnya enak. Harusnya enak. Karena kan ya bintang 5 gitu. Masa kasih sendalnya sendal swallow. Walaupun enak swallow sih. Enak. Swallow lah jelas. Iya. Ini orang dari tadi salah mulu kayaknya. Tapi katanya ada yang buang tuh Maksudnya dari hotelnya langsung ya buang atau dari pihak ketiga? dari hotelnya. Terus kan kalau lu lihat postingan Sungai Watch nih, hampir di setiap area tuh ada si sendal itu gitu. Waktu dia nge-ekspor tempat sampahnya itu. Oh, dan itu ada brandnya ya? Ada nama hotelnya, Pak. Dan kabarnya sampai sekarang belum buka kolom komen. Tapi emang sendal hotel kan emang dibuat sekali pakai ya? Iya sih, benar. Cuma minimal dibuang bener gak sih? Dibuang bener pun dibuangnya kemana menurutnya? Hah? Kan ada tempat pembuangan air, Pak. TPA. Tempat pembuangan air. Kalau nggak minimal di recycle jadi apa gitu ya? Itu atau nyari tempat anjir. Kalau misalnya hotel-hotel semua mikir tuh nyari tempat recycle kan. Dibiayain misalnya tuh tempat recycle-nya juga. Udah jadi apa itu anjir? Keren harusnya. Keren. Kenapa dibikin sekali pakai? Iya. Kenapa nggak dibikin ini bisa long lasting lah 5 tahun gitu? Betul. Iya. Atau kalau nggak minimal kayak gini loh. Kan di kafe-kafe tuh sekarang ada konsep ini cup plastik, tapi dia tuh lebih tebel dan kan di biasa belakangnya itu ada tulisan apa sih yang segitiga itu. Ada yang 1, ada yang 2, 3. Nah, si kafe itu pakai yang lebih banyak, jadi bisa dipakai berulang kali. Ketika lo bawa si cup yang kemarin lo beli, lo bakal dapet diskon sekian %. Nah, menurut gua hotel ya sendalnya mending digantiin kayak gitu nggak sih? Iya, atau misalnya hotelnya collab sama Swallow misalnya. Itu lebih oke gitu. Iya, kalau misalnya tapak kaki orang kan masih bisa disikat tuh bersih lagi. Kan? Ya walaupun hotel bintang 5 nggak sebanyak itu pengunjungnya ya. Iya. Paling pengunjungnya yang tadi yang 9,3 per Hotel 3 juta per malam ya. Benar. Tapi sampai sekarang masih viral nggak sih Adidas FSL? Harusnya masih sih. Masih ya? Terakhir viral kan sama kita. Kita viralnya gimana? Singaruh banget tuh kita influencer kecil ini. Iya. Aduh, bukan influencer lagi, maaf. Bukan influencer lagi. Disebut influencer tidak. Disebut media apaan? Media apa? Kayak Mediocre. Mediocre, iya. Bener mediocre. Iya bener. FOSL ya? FOSL. Tapi dia udah goib bedah sih belum sampai sih? sekarang belum. Lah, kenapa lu kagak bedah? Masih gopar. Belum cepet kilometer. Nunggu cepet baru Udah bedah. cepet baru udah. Ya masih 15 kiloan lagi sih sebenarnya. Cuma gara-gara 10 hari gua belum lari kan. Udah lari di sini aja muter, bikin rekor, gua live-in ya. Anjir gila. Gua live-in ya. Gitu. Ternyata gua maraton muter-muter. Maraton, bener maratonin kantor aja. Nanti jadi world record kan. Seru sih kayaknya, seru itu. Ini harusnya jangan dikasih tau orang yang ikut anjir. Tapi FOSL masih goib ya ternyata. FSL masih goib katanya. Karena apa ya? Karena permintaannya banyak. Peminatnya banyak. Tapi emang seenak itu. Emang seenak itu sih ternyata gitu. Jadi si FOSL ini ternyata
kan saat brand-brand lain tuh bikin sepatu yang super shoes mewah-mewah bentuknya, wah gitu Wadi. Biar kelihatan beda gitu. Yes, edgy lah gitu kan, soalnya tinggi ke atas kayak gitu kan, ada yang karbonnya 3 lah gitu kan. Nah, itu Puma. Oh itu Puma ya? Itu Puma. Nah tapi si Adidas Adizero FOSL ini mundur selangkah gitu. Kayak balik lagi ke roots awalnya, kalau misalnya lari mah simple aja bro. Yang versatile aja bro, nggak usah banyak favifunya lah gitu. Yang penting jelas manfaatnya. Fungsionalnya balik lagi dapet gitu. Jadi si Adidas Adizero FOSL ini kalau misalnya gua nonton Dr. Jason ya waktu itu, yang ngobrol sama Dr. Jason itu. Jadi si Adizero FOSL ini versi apa ya? Versi downgrade-nya lah, maksudnya versi yang hampir mirip sama si Adidas Adizero Pro Evo 1 yang sekali pakai itu loh. Enggak sekali pakai. Yang sekali pakai bro. Oh iya. Iya yang putih itu loh yang sekali pakai. Yang cuma buat sekali ke maraton, udah lu buang. Gitu. Itu sendal hotel dong. Iya jadi sendal hotel lah gitu Adidas Pro Evo 1 tuh. Gila. Iya. Tapi itu versi downgrade-nya. Bukan downgrade sih. Jadi disesuaikan lah, bukan downgrade. Untuk bisa dipakai long lasting. Betul. Tapi bisa dipakai maraton juga? Bisa. Jadi dia tuh super trainer gitu. Super trainer. Jadi mau pakai maraton, full maraton juga bisa. Masih support gitu. Ada carbon plate-nya? Enggak, dan cuma ada plastik kecil. Plate kecil. Plate? Nah itu buat apa? Ntar kita bedah dulu makanya. Tapi seenggaknya enak lah ya. Ada gunanya ternyata iya, kayak Sengs di sepatu kulit lah katanya kayak gitu kurang lebih. Oke. Terus emang busa Like Strike ini emang GG sih bro, emang mantep banget. Bedanya apa sama yang lain gitu? Bedanya apa? Misalnya Like Strike dan Like itu? Like Strike tuh jadi bisa tergantung kecepatan lu lari. Makin cepat, makin responsif. Kalau misalnya lu lambat, dia tetap bisa ngeabsorb dengan baik. Gitu. Itu ada perubahan karakternya gitu. Kalau pelan menjaga hentakan benturan kaki, biar nggak pegel. Kalau kenceng malah jadi responsif. Iya. Bisa begitu ya? Iya bisa gitu. Itu keren makanya. Itu makanya laku banget sampai sekarang, Bre. Makanya ada yang nge-resell tuh sampai harganya nggak ngotak kan. Lah, sampai di resell? Ada yang nge-resell. Wah, jangan-jangan ini ada mafianya, Pak. Nggak tahu ya. Gitu terus di toko Oren juga mulai banyak tuh begituannya. Iya, yang KW-KW-nya tuh. Tapi tolonglah, maksudnya KW itu tidak ada teknologi di dalamnya. Tidak ada. Tidak mungkin ada. Apalagi sepatu lari. Apalagi sepatu lari. Iya. Kalau emang lu pengen nyari fungsi dari si sepatunya, ya mending nabung dikit lah. Maksud gua kayak berapa sih harganya? 2,3. Itu yang bukan resell, itu harga retail. Itu harga retail. Harga 2,3. Resellnya nih harga misalnya pakai bekas deh second masih dapat 2 juta, Bro. Masih ada harganya gitu sih sepatu lari ini. Wah, gila, masih ada value. Masih ada value. Sepatu running bekas. Gara-gara ininya. Gara-gara goibnya itu loh. Yang kita pakai ini, yang lu pakai ini masih bagus nggak kondisinya? Masih bagus. Kayaknya dijual lah. Jual aja kali. Gak usah dibedah lah, udah jual aja. Kita beli apa ya? Kita beli yang lain lah. Kita beli apa gitu. Ada yang mau beli nggak? Coba komen aja. Saat orang-orang lain ngejar gengsi tuh larinya tuh. Nah, Adidas Adizero tuh jadi apa ya? Penenangnya lah gitu. Nih, gua punya sepatu yang kalem aja, nggak usah banyak gaya, udah pasti performanya bagus gitu. Sebenarnya balik lagi tergantung skill ya. Kalau emang pengen juara mah ya. Betul. Di race. Iya. Nah, kalau skill lu ampas, mau pakai sepatu Adizero sandal hotel pun tidak ngaruh. Iya, nggak ngaruh. Lu merhatiin gak sih kayak rilisan-rilisan terbaru mendatang gitu? Kalau kan sneakers banget nih anaknya nih. Kalau running Kira-kira gua yang lu snipe deh, yang lu sniper tuh. Collab-collab apa gitu, atau misalnya rilisan-rilisan sepatu terbaru apa ya gitu. apa ya sneaker yang terbaru belum gua lihat lagi sih. NB terbaru apa sih yang waktu Grey Day waktu? 2010 2010 ya. 2010 tuh emang literally baru, siluet baru. 2010 tuh baru banget ya. Baru banget. Itu angkanya 20 tuh, berarti high tech ya. high tech teknologi berarti. Itu harganya juga tidak dirilis di Indonesia sayangnya. Oh iya. Nah, itu gua baru rilis tapi Indonesia nggak masuk. Ih, kemarin kan 910 sempat itu, Pak. Oh iya. Rilisan fall winter. Lu lihat nggak 910 bikin barefoot shoe. Oh iya. Barefoot shoes, bro. Sumpah. Serius? Bikin kayak kita tuh pernah bedah barefoot juga kan? Pernah. Injak sama Piop ya. Piop. Sama ini juga pernah kita bedah Vibram Five Fingers. Oh iya benar. Tapi konsepnya kayak injak sama si Piop ini masih ketutup, kakinya nggak bisa, jarinya nggak bisa misah. Oke. Tapi barefoot, Pak. 910 bikin barefoot gokil. Ini nggak disangka sih. Brand lain enggak ya? Brand lain belum ada sih. Belum ada. Tapi itu kayaknya buat nggak tahu sih. Gue nggak lihat langsung barangnya. Ya. Lihat
siluetnya doang dari gambar. Kayaknya bisa buat outdoor juga sih. Karena kita nggak diajak juga sih. Iya. Coba kalau kita ajak kan bisa kita promosiin ya. Betul, gila-gilaan. Terus mereka juga bikin lovers. Bikin lovers ya, itu gue lihat lovers itu. Bang Talbot ngeliat langsung bro. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir emang 9-10 Fall kemarin ini ya, apa bisa dibilang cukup menggebrak juga. Cukup menggebrak. Cukup banyak artikel yang wah, ini kok lokal bikin begini. Nggak ada yang kepikiran. Asli. Gila sih. Maksudnya mereka emang keep up soal tren kayaknya. Itu sih. Karena kan ya setiap brand punya ciri khasnya masing-masing lah. Betul. Gua kayak 19 gila sih menurut gua. Tapi kalau misalnya ngomongin upcoming release, kalau gua kan lihatnya of course tentang sepatu-sepatu lari. Gua kemarin lihat tuh Clifton 10. Sekarang udah rilis tuh Clifton 10. Apa bedanya? Soalnya sama? Soalnya jauh. Oh, soalnya beda. Kirain gua bakal pakai soal yang lokal-lokal. Tapi gua mikir sih apakah ntar brand lokal akan bikin Clifton 10 juga gitu kan? Kalau rame kayaknya bakal. Rame bakal ya. Itu. Kalau rame lanjut part 2 kan. Lanjut part 2. Clifton 10, Bondi 9. Nah, Bondi bukannya kemarin 9? Bondi 8. Oh, 8. Bondi 9 sekarang. Anjir. Tiap tahun ada. Gila ya, gila. Bro. Udah rilis di bulan ini atau? Akan datang, Juli kalau nggak salah. Juli yang akan datang. Sama satu sih yang paling gue highlight, Cloud Monster 3, Juli 2025. Tapi sampai hari ini belum ada teaser-teasernya. Samsung. Kita tuh beda yang Cloud Monster 1 ya? Iya. Atau 2? 1. Anjir, 2 yang nggak kebeli ya? 2 gak kebeli, 3 udah mudah. Tidak, udah mudah. Tolong lah. Oh, itu baru Cloud Monster dong ya? Iya, Cloud Monster. Sayang banget Cloud tuh. Itu mahal banget sih ya. Makanya mending kalian nonton video ini sampai full biar AdSense-nya banyak. Nah, betul. Kalau bisa di-share ke grup keluarga nih. Oh, grup SD. Iya, SD, SMP, SMA. Sama grup MLM kalian. Banyak sebenarnya, Pak. Cuma nggak mungkin kita notice satu-satu. Iya, benar. Iya, kan kita bukan media lari. Iyalah, kita media general sih. In general. Betul. Tapi apa ntar ada shoe polish running? Gimana? Ada lah. Ada. Ya. Nanti kita kumpulin beberapa atlet lah. Atlet gulat. Kan lo punya pengalaman. Gulat pakai sepatu kan? Ya pakai, betul. Itu yang Nike Rosharan. No, bukan. Nah, tapi kalau sepatu gulat, jawarannya Asics, bro. Tapi sepatu gulat tuh konsepnya kayak gimana sih? Misalnya kayak ada midsole-nya atau pakai barefoot? Kayak semi barefoot. Kayak sepatu boxing. Sepatu boxing. Pokoknya jadi wajib high. Iya, wajib high. Sole-nya tuh tipis. Sama upper-nya tuh full kain. Nggak ada breathable-nya banget. Oh. Jadi yang penting lentur. Yang penting lentur gitu. Oh. Karena kan kaki lu bakal kalau misalnya kita jalan gini kan. Nah, kalau orang gulat tuh kakinya bakal gini. Hah? Iya, kayak balet dong. Kita iya. Bakal kayak gini, banyak kayak gininya gitu. Makanya perlu sole yang tipis banget sama high. Jadi buat ngejaga ankle sama mata kakinya gitu. Nah, kan lu nyerang orang nih, kayak mau meluk orang kan. Kaki tuh nggak geser kayak gini. Gitu. Kalau nggak pakai sepatu kayaknya jari pada potes ya. Iya, kaki. Iya, makanya cedera kaki. Jari-jari. Tapi pernah ada yang sampai cedera nggak? Pernah. Ya kan, gue juara 3 kan matahin tangan lawan. Ini subjektif aja ya, kan misalnya kita punya preferensi masing-masing dong sebagai manusia gitu kan dalam memandang sebuah brand atau sepatu gitu. Kalau misalnya lu orangnya brand minded banget nih, brand lokal dan brand luar apa sih yang bakal lu pakai gitu kalau misalnya lu ditawarin atau lu bisa menggunakan itu seumur hidup lu? Brand tapi kan? Brand. Artikel apapun ya? Artikel apapun bebas. Kalau lu brand mindednya apa sih gitu, lokal sama luar? Kalau dari luar, kayaknya Jordan juga. Jordan ya? Kayaknya Jordan sih. Jordan, literally Jordan doang? Iya, Jordan. Bukan Nike-nya berarti? Bukan. Oke, Jordan brand. Kayaknya keren deh Jordan. Artikelnya banyak. Oh iya benar sih. Pilihannya banyak ya. Iya, tapi walaupun ke basket ya. Walaupun gue nggak pernah basket. Tapi keren sih kayaknya Jordan sih. Ada value-nya gitu. Dan ada value-nya. Ada value-nya. Benar. Jadi ketika gue beli, mungkin beberapa tahun kemudian masih bisa dijual dengan harga yang sama minimal. Minimal gitu. Jadi masih ada value-nya sih Jordan. Walaupun value-nya cerita-cerita. Kalau dari Lokalnya? Lokal. Calvert.
Calvert artikelnya kurang banyak. Gitu. banyak, ya. Sebenarnya kalau Calvert artikelnya ada kayak yang terakhir tuh yang wave apa sih? Future wave. Yang future wave dibanyakin, ada 20 lah. Baru gua kalau Calvert. Oke. Tapi apa lo berarti kalau sekarang? Piop sih. Piop. Piop. Lu barefoot banget berarti. Gua barefoot udah 6 tahun, Pak. Wah iya serius. Iya. Dari kecil gua juga barefoot. Gua kan orang kampung. Oh serius? Iya, gua kan lahir kecil dari kelas 4 sampai SMK tuh di Brebes. Oke. Emang Jawa banget. Jawa banget. Di sana tuh lebih banyak orang yang nggak pakai sandal, Serius? apalagi sepatu. Bahkan ke sekolah pun, kan gua tuh di Kecamatan Wanasari kalau nggak salah. Kalau lupa. SD kelas 5 itu masih ada yang nggak pakai sepatu, Pak. Literally nggak pakai sepatu karena nggak mampu. Kelas 5 ya? Kelas 5 karena nggak mampu. Berarti ekonominya Kacau anjing. Brebes tuh UMR apa UMK ya? UMK dong. Iya, gaji Ya, terkecil keberapa di Jawa Tengah gitu. Terkecil paling bawah. Kayaknya ketiga terkecil deh. Ketiga terbawah ya? Gila. Berarti sepatu tuh bukan pentingnya sandang pangan papan, bukan primer dong sepatu ya? Iya, bukan. Even sandang ya? Even sandang nggak masuk. Alas kaki itu nggak Alas masuk. kaki itu nggak masuk. Nggak masuk. Berarti masih bisa pakai baju, makan. Masih. Gua Piop sih. Kalau lu? Kalau gua brand luar ya, brand luar. Jangan. Ntar gua pasti mau gua nebak lu pasti bilang On. Bener sih. Gua udah sejatuh cinta itu sama On, gak tau kenapa. Dari Cloud Monster 1, Pak. Jadi gua Karena lu yang make sih ya? karena gue yang make, Cing, betul. gua Gue yang make kan waktu On Cloud Monster 1 dan cing emang seenak itu, bro. Emang gila lu kalau punya sepatu mending On lah. Kok bisa ya? Iya. Kayak gitu maksudnya. Teknologinya, lu pernah gak sih lu jalan tapi lu didorong-dorong gitu anjing, itu enak banget kayak didorong-dorong jin. Kalau bro yang satu itu ngomong Kayak didorong jin biar lebih ringan. iya bener. Gua naik turun tangga jalan sana sini enak. Tapi itu kan bolong dan bawahnya nekuk-nekuk gitu ya? Nggak bahaya kah? enggak Oh enggak? jadi karena si materialnya karena materialnya yang keras itu Jadi itu tuh nggak empuk banget ya? nggak empuk, dia empuknya gara-gara lubang sebenarnya. Gitu. Jadi si midsole-nya mah tetap keras, tapi karena ada lubang jadi kasih cushion. Kasih Andaikan nih misalkan On nggak pernah terkenal, tapi lu tahu ada On, tetap. Gue nggak peduli kalau misalnya itu nggak terkenal, ya malah bagus. Malah bagus Jadi lah. harganya nggak meroket ya? Ya harganya nggak meroket, murah. Bagus ya. Tapi kalau misalnya gue menemukan, itu cinta sejati gue sih. Berarti lu brand managenya karena kualitasnya, cintanya karena si Dan kualitas performanya. dan Iya, performanya. Kalau lokal, gue 910 sebenarnya. Loh, 910. 910 gue. Gue 910. Entah kenapa ya. Kayak kalau gue lihat artikel-artikel, langsung jatuh cinta gue gitu. 910. Emang sekarang itu ya? Iya, emang sekarang itu. Karena siluetnya kah, colorway-nya kah, atau karena performanya kah? Performa sih enggak ya kalau gua belum pernah nyobain juga sih, belum banyak nyobain. Tapi kayak emang kayak lebih ke siluet sih. Siluet? Apalagi namanya wibu. Nah, di Jepangan terus. Kok Iya, nanti Kishiran lah. Oh, gitu kan, Jepang. iya. Jepangan gitu namanya, wibu-wibuan gitu kayaknya gua kayaknya ini brandnya yang menyatu sama gue. Iya, kalau gue pikirnya kayak gitu kalau sama Nenten gitu. Oh, iya. Apalah gitu kan. Keren. Di Jepang-Jepangin gitu itu. Tapi Kanki juga Jepang. Kaki juga Jepang, cuma agak biasa aja sih gua. Oh. Ya, karena mungkin bro udah terlalu terkenal ya mungkin Kaki ya. Jadi kayak gua mencari anti mainstreamnya lah gitu. Gua kayak gitu sih. 910 ya? 910 kalau sih itu sih. Menarik sih. Kalau Bang Dimas gue bisa nebak sih. Apa tuh? Dia lokal pasti Ortus, luarnya Essex. Kayaknya itu. Benar kan ya? Gua juga setuju sih. Kalau bro itu. Kalau misalkan kalian nemu berita-berita aneh atau unik bisa kirim ke DM Syupolis atau TikTok, di YouTube juga boleh. Kirim link langsung aja. Nanti kita lihat, nanti kita react di sini. Nanti kita reaksi juga gitu. Ini bakal konten seminggu sekali atau gimana? Sebulan 2 kali dah. Sebulan 2 kali. Oke. Sampai jumpa di 2 minggu lagi ya. Sampai jumpa 2 minggu lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi lah. Sip. Itu entah bukan nama gue sih mungkin lu sama Dimas. Gua sama Dimas atau gua sama Bima. Atau gua sama Halifa yang cewek kemarin. Iya, lupa. Kita bakal ada jalan lagi nggak? Ada. Ada jalan. Ada jalan. Siap. Sip. Jalan kemana? Kemana ya? Kayaknya ke Sumaba oke deh. Sumaba ya? Sumaba ya? Seru sih. Ke Haspapis kalian. Boleh, ntar gua beli.
kalian. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you.